rapatkan, ya, rapatkan barisan supaya kita benar-benar menyiapkan diri, ya, jangan sampai kita lengah. Karena kondisinya mungkin sudah mulai baik, COVID mulai turun, justru sekarang ini baru awal sebuah kegerakan baru yang kita harus persiapkan diri kita. Nah, untuk itu saya ajak Bapak Ibu, memang ini yang Pak Niko dapat itu ya, untuk puasa 21 hari. Tetapi saya juga ingin sampaikan untuk kita puasa bersama-sama, 21 hari kita doa puasa, nanti mulai tanggal 1 Desember sampai 21 Desember, tanggal 1 sampai 21. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri masuk tahun 2022. Karena seperti yang saya sampaikan juga, disampaikan beberapa Bapak Tuhan kemarin juga disampaikan juga bahwa ini era di mana di Merauke jadi dipesankan, ini memang era yang luar biasa gitu ya, era peperangan rohani, era supranatural, era yang sangat menentukan pada hari-hari ini. Maka itu gereja jangan lemah, jangan sampai pandemi COVID-nya turun, doanya ikut turun gitu loh ya. Justru harusnya naik gitu ya. Kita harus lebih naik lagi gitu semangatnya. Karena apa? Jangan sampai COVID-nya menang lagi kan gitu kan. Nah, jadi itu kan kalau udah kalah ayo terus gencet terus dengan doa gitu ya, terus didoain itu. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, berapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa gereja harus menyiapkan diri untuk 3 hal, yaitu era spiritual, era di mana supranatural, dan era di mana peperangan besar. Maka banyak doa keliling, banyak doa puasa, dan semuanya. Lalu saya juga sampaikan bahwa ada pesan kepada 7 gereja. 7 gereja menggambarkan gereja di akhir zaman. Di kitab Wahyu itu kan ada 7 gereja. Nah, itu ada pesan yang sama, yaitu tiap jemaat itu mendapat pesan yang sama. Yang pesan yang sama itu, kalau kita lihat di penghujung perikop itu selalu ada kalimat yang diulang, yaitu contohnya di jemaat Efesus pasal 2 ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi itu kalimat itu diulang 7 kali. Diulang 7 kali, siapa bertelinga. Ya, kita semua punya telinga ya. Kita punya telinga. Ya, telinga tapi yang bermasalah itu telinga yang nggak kelihatan, yaitu telinga rohani. Nah, ini yang harus dicek kembali. Kita memang punya telinga jasmani, tapi telinga rohani kita itu, apakah kita itu tuli atau enggak? Nah, ini yang Tuhan mau kita menangkap secara roh, ya, menangkap secara spiritual apa-apa yang Tuhan pesankan. Siapa bertelinga, artinya telinga rohaninya sudah dibuka. Hendaklah yang mendengar, punya telinga tapi bisa saja tidak mendengar. Apa yang dikatakan oleh roh, bukan apa yang dikatakan oleh dunia, bukan apa yang dikatakan oleh hoax, ya, bukan apa yang dikatakan oleh WhatsApp, bukan apa yang dikatakan oleh YouTube, bukan apa yang dikatakan oleh manusia, tetapi oleh roh. Maka itu mari kita peka waktu dengar khotbah, waktu kita ikut khotbah, ikut mendengar khotbah di YouTube, ikuti kita dengar video yang dikirim oleh teman-teman kita. Kita dengar di balik pesan itu ada pesan roh atau enggak. Kalau enggak ada pesan roh ya buang aja itu ya, video-video yang enggak jelas gitu ya. Kalau ada pesan roh yang benar, kita uji setiap roh. Karena ini kita dibanjiri dengan suara dari dunia. Wah, suaranya luar biasa. Sehingga kadang kita nggak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi ada 7 kali diulang dan pesannya sama. Artinya gereja dalam segala zaman ini harus mendengar suara Tuhan. Ya, termasuk kita ya, harus mendengar suara roh. Nah, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus hari ini kita dengar. Saya mendengar beberapa pesan dari hamba Tuhan. Lalu waktu Pak Niko umumkan itu puasa juga, nah juga itu saya sampaikan ini bukan cuma puasa kita, tapi kalau Bapak Ibu di gereja sudah punya doa puasa juga, boleh silakan diatur ya. Ini bukan suatu kewajiban harus begitu kita, tapi kalau memang di lokal, di
atau di wilayah masing-masing sudah ada doa puasa, nah ini lakukan saja. Karena itu memang yang Tuhan perintahkan. Nah, kita buka Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal 2. Yoel pasal 2, beberapa tolong mungkin saya sharing, tapi ini lebih detail lagi saya sampaikan supaya kita menyiapkan diri. Nah, mulai tanggal 1 kami di Bogor akan ada doa jam 5 pagi, setengah 6 pagi untuk berdoa tiap hari. Ini tiap hari ada doa lewat Zoom, nanti bisa Bapak bisa gabung juga. Ya, kita akan dengar suara Tuhan, pesan profetik. Nah, kita unity semua kita akan kumpulkan untuk kita berdoa. Baik hamba Tuhan, jemaat dan juga kita undang teman-teman dari pintu-pintu gerbang untuk join kalau enggak ada kegiatan ya. Baik. Mari kita baca mulai ayat 15, firman Tuhan katakan begini, tiuplah sangkakala di Sion. Nah, tadi Habel sudah tiup sangkakala. Dan itu memang itu hari-hari ini harus kita tiup sangkakala. Sangkakala itu punya 3 tujuan. Yang pertama tujuan mengumpulkan pasukan, memanggil umat supaya kumpul. Tujuan kedua berangkat peperangan, mulai perang. Ya, jadi tiup sangkakala langsung maju perang. Yang ketiga perayaan. Jadi ada perayaan itu bulan baru, mereka tiup sangkakala, tanda sukacita. Nah ini yang perlu kita catat. Minimal 3 hal ini yang menandai peniupan sangkakala. Mungkin ada arti lain, tapi yang utama ada 3. Yaitu manggil pasukan, manggil umat untuk kumpul, atau perang, atau perayaan. Nah, jadi yang pertama nih, ayo tiup sangkakala, artinya umumkan. Ayo kita umumkan. Umumkan ini waktu begini, ini sangkakala itu bicara tentang pesan profetik juga. Ya, kita sampaikan. Jadi hari ini tolong sampaikan terus berita ini kepada banyak orang. Ya, ayo kumpulkan pasukan. Ya, tiup sangkakala. Dan peniup-niup shofar ini punya tugas. Tiap hari harus tiup shofar. Jangan sampai enggak. Tiap hari punya tanggung jawab untuk tiup. Karena tugasnya peniup shofar. Kayak Habel itu tiap hari tiup shofar. Ya. Tiap hari bangun pagi tiup shofar. Mau sore pergantian hari tiup shofar. Ya pokoknya tiup shofar. Ya banyak tiup shofar. Lalu yang kedua itu yang pertama ya. Ini suara kenabi disampaikan pesan-pesan penting. Perhatikan pengumuman-pengumuman di gereja. Perhatikan kalau ada pesan-pesan yang profetik kita perhatikan. Yang kedua, adakan puasa yang kudus. Adakan puasa yang kudus. Kata kudus artinya dipisahkan. Puasa khusus. Puasa yang benar-benar kita khususkan. Jadi ini memang puasa ini kita khususkan untuk kita minta tuntunan, minta pengurapan, kita minta kekuatan. Nah, kita perang dalam 21 hari. Seperti Daniel berdoa, puasa 21 hari. Dan malaikat dikirim untuk menolong. Dan saya percaya ini era malaikat akan bertindak untuk berperang ganti kita. Maka itu bagi Bapak Ibu yang tekun untuk lakukan banyak doa puasa di tahun depan juga banyak doa puasa supaya kita benar-benar menjaga stamina rohani kita. Ya, orang yang suka puasa itu menjaga roh, rohnya tetap kuat. Stamina rohani, memang stamina badani agak lemah karena puasa, tapi stamina rohnya akan kuat. Maka pentingnya puasa di situ. Nah, jadi penting adakan puasa. Dan kita adakan puasa di akhir tahun ini. Kita termasuk pintu gerbang, ayo kita puasa bersama. Maklumkanlah perkumpulan raya. Nah, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak menyusu. Nah, ini yang dikumpulkan. Jadi semua ajak itu anak-anak kita yang masih kecil, ayo ikut di Zoom, ikut ini berdoa pagi, puasa, ayo mereka belajar. Seperti di Niniwe. Nah, saya tadi ingatkan, karena tujuan puasa ini sebenarnya salah satunya adalah mengubah malapetaka menjadi berkat. Kita nggak tahu malapetaka apa yang terjadi di tahun 2022, tetapi Niniwe bisa mengubah. Tuhan katakan 40 hari lagi akan aku hukum, tetapi gara-gara mereka bertobat dan puasa, maka dibatalkan. Yang puasa siapa? Binatang, manusia, bayi-bayi, semua puasa.
Nah, ini juga Tuhan minta kumpulkan semua, bayi-bayi yang menyusu semua, ayo kita mulai mulai kumpulkan. Ya, jadi di gereja-gereja lokal, ayo Bapak Ibu, tolong, ayo di pintu-pintu gerbang, ayo kumpulkan pasukan untuk doa puasa bareng. Boleh, ya. Doa puasa, misalnya, oh saya nggak bisa ikut di Bogor, tapi di sana kumpul bareng-bareng. Ayo silakan, ya, supaya pintu gerbang dijaga. Ya, nah ini kita adakan perkumpulan perayaan itu yang ketiga. Jadi ayo kita adakan doa bersama-sama, pujian penyembahan doa. Dan yang keempat, saudara, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Artinya tidak ada prioritas utama selain doa puasa merendahkan diri. Mau pengantin baru bulan madu nggak urusan. Pokoknya kita harus punya agenda utama untuk menyenangkan Tuhan. Jangan punya agenda lain yang menomorduakan Tuhan di hari-hari ini. Doa puasa, ayo kita benar-benar bangun. Ya pengantin pun suruh keluar. Kenapa? Lebih penting kamu doain daripada ini. Ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Artinya ini memprioritaskan acara ini. Ya, selama 21 hari kita akan doa sama-sama. Kita akan minta lawatan Tuhan, kita akan merendahkan diri, dan kita minta belas kasihan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan misbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Yang kelima, perhatikan kita para pelayan Tuhan, pendoa, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru punya tanggung jawab besar. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh, mengerang, menangisi gereja Tuhan, menangis umat Tuhan. Kita harus minta beban ini, roh untuk menangis, roh untuk melahirkan urapan ini, supaya kita benar-benar bisa menangis, bukan sekedar biasa-biasa, tetapi pelayan-pelayan Tuhan hatinya hancur, menangis di misbah. Ya, jangan biarkan Tuhan menghukum, tetapi biarlah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, nah kita lihat juga, saudara, apa yang Tuhan juga sedang kerjakan. Nah, sekarang tujuannya apa? Ini tujuan. Jadi ada 5 hal yang kita. Terakhir tujuannya apa? Tujuannya itu, yaitu ini doanya. Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Hal yang sangat menyedihkan buat saya adalah ketika gereja dihina, ketika Tuhan Yesus direndahkan, ketika Alkitab direndahkan, ketika orang Kristen direndahkan, itu rasanya hati saya hancur. Saya rasa, Tuhan, di mana Engkau? Dan benar apa yang dikatakan, di mana Allah kita? Di mana Tuhan Yesus yang sanggup berjalan di atas air? Di mana Allah yang sanggup menyembuhkan orang kusta? Rasanya kita dihina. Rasanya Tuhan diam. Nah, ini yang kita harus lakukan. Seperti orang Niniwe. Niniwe merendahkan diri berdoa, lalu terjadi pertobatan. Dan ini yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah gereja akan kembali ke dalam kemuliaan. Kemuliaan gereja dipulihkan. Seperti di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 sampai pasal 6 itu adalah kemuliaan gereja. Gereja yang luar biasa, gereja yang ditakuti, gereja yang membawa pelayanan malaikat, gereja yang gak main-main orang berdosa dalam bait Allah. Ananias, Safira mati karena dia salah mempersembahkan, hati murni gak murni. Nah, ini bobot kemuliaan akan diturunkan. Nah, waktu saya baca ini, Tuhan pesan begini, ini kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, ini kalau gereja kita lakukan dengan sungguh, maka kemuliaan gereja itu akan dikembalikan. Sehingga dikatakan di sini Ananias itu mempersembahkan tanahnya, dijual dan sebagian disimpan. Akhirnya ketahuan, Roh Kudus, kenapa kamu mendukakan roh? Akhirnya dia mati. Nah, artinya apa? Penghakiman mulai dari gereja Tuhan. Banyak orang berdosa tapi tetap bisa melayani, tapi ke depan Tuhan nggak bisa lagi. Ketika Tuhan turun dalam satu gereja,
orang berdosa nggak akan tahan dalam pelayanan. Nah, ini kita doa. Saya rindu itu terjadi lagi. Lalu saudara juga tanda-tanda mujizat. Ayat 12 itu tanda-tanda mujizat luar biasa. Bayangan Petrus menyembuhkan orang. Dan juga dikatakan ayat 12, dan rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul dalam serambi Salomo. Dan persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Wah, ini ada wibawa, roh ketakutan muncul. Orang-orang nggak berani main-main dengan gereja Tuhan. Namun mereka sangat dihormati banyak orang. Ini waktunya pendeta-pendeta dihormati oleh gubernur, dihormati oleh kepala tentara, dihormati oleh bupati, dihormati. Jangan kita ketemu bupati kita yang hormat, nanti kebalikannya. Gereja Tuhan, pendoa-pendoa akan dihormati. Karena itu kemuliaan Tuhan turun. Nah, ini yang menjadi pokok doa kita. Rasul-rasul dilepaskan di penjara, itu ayat 17. Ketika rasul ditangkap, malaikat datang, tiba-tiba masih terkunci semua. Malaikat keluarkan, lalu khotbah di bait Allah. Dan itu mengherankan semua banyak orang. Karena orang di penjara pun bisa dilepaskan dengan dahsyat. Rasul-rasul dibawa ke mahkamah agama pun mereka nggak takut. Mereka punya keberanian luar biasa. Lalu pasal 6, itu mulai dipilih. Gereja berkembang luar biasa. Dia akan dipilih. Dan dia akan yang penuh Roh Kudus, penuh iman. Sehingga banyak mujizat terjadi. Nah, inilah kejayaan gereja yang akan dipulihkan. Nah, ini yang perlu kita doakan, saudara. Ya, jangan dihina lagi. Rasanya kalau Tuhan Yesus dihina, dibikin macam-macam, rasanya sedih gitu ya. Kalau saudara lihat di YouTube, aduh rasanya itu menyedihkan gitu. Di mana sebenarnya kuasa Tuhan? Tapi Tuhan gak main-main dengan hari-hari ini. Tuhan mau kalau kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, ayo kumpulkan pendoa-pendoa 3, 4, 5 orang, pendoa di pintu gerbang. Ayo doa sungguh-sungguh. Puasa bersama, minta lawatan Tuhan, ya supaya terjadi terobosan. Gereja-gereja lokal, ayo adakan doa puasa bersama-sama. Berdoa, kita di kelompok-kelompok sel mungkin kita doa, ya. Jadi saya percaya ini waktunya, dan juga banyak doa keliling supaya terjadi lawatan Tuhan, ya. Nanti saya juga akan doa keliling juga rayon nanti. Menjelang akhir tahun ini kami atur untuk doa keliling juga rayon, kembali saya doakan. Ya, biasanya 2-3 hari saya doa keliling Bogor, Cianjur, Sukabumi untuk keliling. Dan ada pendoa dari Yayasan Bahtera Doa Indonesia di yayasan kami. Pendoa ini sedang keliling 10 Jawa ke titik-titik nol. Dia cari titik nol itu semuanya. Ini udah sampai kemana tadi? Sampai ke Madiun, ya, dia terus sampai ke timur sana. Kemarin di Jogja, lalu di Salatiga, di titik-titik nol ditemukan tiap kota. Jadi Bapak Ibu juga doakan titik nol, biasa ditandai dengan tugu, ada titik nol gitu ya. Nah, titik nol itu dari antara kota-kota lain itu ada titik nol di situ. Nah, kalau tiap kota berdoa di titik nol itu terhubung dengan kota lain, nanti titik nol itu akan terhubung, kita doakan. Nanti kita akan atur juga untuk di teman-teman yang di lokal di Bogor, Cianjur, Sukabumi, kita akan doa di titik nol ya, supaya dari situ kita berdoa bersama-sama ya. Baik. Nah, Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Jadi ayo kita rapatan barisan, kita terus berdoa ya. Masih semangat ya? Masih semangat? Ya, semangat ya. Terima kasih untuk kita berdoa terus. Kita terus rapatan barisan. Tadi pagi saya juga bergabung dengan Mbak Jaringan Doa Jawa Barat. Terus kita link-linknya jaringan doa sekota, jaringan doa ini supaya nyambung semua. Jaringan doa nasional, pintu gerbang ya. Ayo kita linkkan semua. Melalui kita banyak kegerakan doa juga terjadi ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pesan yang juga apa yang dilakukan mungkin di
wilayah masing-masing gitu ya di pintu gerbang, boleh supaya kita juga memperkuat, meneguhkan apa yang saya dapat gitu ya. Jadi waktu itu Abel, Bu Esther juga dapat, yang lain juga ya. Silakan. Ada yang mau share silakan untuk kita sharing sama-sama. Ada? Ayo buka jadi unmute. Silakan Bu Esther. Iya Pak, ya selama ini kita sangat diteguhkan tadi bagaimana kita berdoa keliling, dan mulanya waktu di pandemi ini kita terima dari Tuhan bagaimana kita supaya kita naik ke gunung seperti yang disampaikan tadi, semuanya meneguhkan. Dan setelah itu, setelah kita berdoa keliling, pergi deklarasi di beberapa tempat, dan Tuhan teguhkan waktu itu. Terus selama ini sekolah-sekolah minta untuk bisa kita datang di sekolah-sekolah, tim doa datang di sekolah-sekolah, terus gembala-gembala di PGPI di kampung-kampung minta bagaimana bisa dikuatkan, bagaimana bisa membagi api doa. Jadi saya melihat di situ bahwa betul doa keliling itu merupakan membersihkan atmosfer di atasnya kita, dan ada hal-hal yang terjadi yang mungkin orang lagi sedang, apalagi dalam pandemi ini, orang lagi sedang vakum, sedang suam, tetapi dengan adanya doa keliling, mungkin sepertinya kita waktu itu sedang melawan protokol kesehatan. Ya, kita sepertinya melawan, kadang ada rasa tertuduh, ada rasa takut, tapi karena kita berdoa itu terima sesuatu dari Tuhan, jadi itu membuat kita berani juga. Akhirnya dengan sendirinya orang mau kembali berdoa, karena selama ini mereka mengaku di kampung-kampung bahwa ya selama ini kita berdoa, tapi karena adanya pandemi ini, jadi kita semua berdiam di tempat, di rumah, tidak ada pertemuan begitu. Jadi dengan adanya doa keliling itu ada seperti ada api lah memanaskan. Jadi itu sangat saya diteguhkan dengan apa yang Bapak Pendeta sampaikan, bahwa itu begitu pentingnya doa keliling, dan itu satu pengalaman yang kami alami dan bisa bagi bahwa memang kita harus bertindak. Jadi kadang-kadang kita seperti melawan suatu keadaan yang sepertinya aturan-aturan seperti itu, tapi kalau kita tahu bahwa ini memang kita hikmat, dan kita juga memang bukan kita berontak, kita tetap itu ikut aturan, tetapi juga kita harus ikut apa yang Tuhan katakan, dan itu Tuhan bela. Dalam hal itu memang ada banyak-banyak tantangan-tantangan, tetapi pada akhirnya kita lihat ada dampak dari situ, dan membuat kita kembali menerima sukacita. Ya, terima kasih Pak. Itu saya percaya bahwa itu berkat persekutuan kita bersama, saling membangkitkan, saling mendorong, jadi saling memberikan api. Jadi terima kasih atas adanya penjaga pintu gerbang untuk kita bertemu bersama. Karena itu saya tetap semangat walaupun sepertinya kurang orang, tetapi bagi saya bilang kita berdiri bagi kota kita, bagi bangsa kita. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esther ya. Semangat ya. Luar biasa. Toraja dilawat Tuhan ya. Sekolah-sekolah dibuka ya. Kita percaya. Oke, silakan. Ada lagi?
Bu Sri atau silakan Bu Diana, silakan. Saya dapat tadi yang di waktu Habel berdoa itu di Yesaya 45 apa ya, di ayat 2 itu. Yaitu saya baca, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Karena Bapak tadi bilang harus kita patahkan yang penghalang-penghalang, jadi waktu Habel berdoa tadi itu langsung saya diingatkan yang itu. Ya itu saja. Baik, terima kasih Bu Diana. Ya, ada peneguhan bahwa hari-hari ini doa-doa kita Tuhan akan berjalan di depan kita untuk mematahkan ya palang-palang besi yang selama ini menghalangi kegerakan gereja Tuhan ya. Akan Tuhan bangkitkan, Tuhan akan kembalikan kejayaan atau kemuliaan dari gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Terima kasih Bu. Berarti ada lagi? Silakan Bu, Bapak-bapak. Sebelum kita akhiri. Oke, cukup ya. Baik, nanti akan diinformasikan, kita akan doa puasa, mungkin terserah puasanya bebas masing-masing, tapi selama 21 hari kita akan doa puasa bersama ya, walaupun nggak ketemu, tapi kita ambil doa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Tapi kalau di gereja Bapak Ibu sudah ada program puasa ya, lakukan saja ya. Kalau belum, kita akan unity bersama-sama untuk doa, untuk menyiapkan diri masuk ke tahun 2022. Dan nanti di doa pagi yang diadakan itu akan banyak pesan-pesan profetik yang kita akan dengar, tuntunan-tuntunan yang kita akan dengar. Nah, itu yang kita akan nanti lakukan ya, dan mulai tanggal 1. Baik, Bapak Ibu Tuhan berkati ya, kita akan akhiri ya doa kita. Silakan Pak Selamat naikkan satu pujian, nanti kita akhiri dalam doa. Nanti Ibu Tati boleh tutup dalam doa. Ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita satukan hati kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap hamba-hambamu dari setiap pintu gerbang yang ada, yang sudah bergabung di doa pintu gerbang sore hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan kami Tuhan Yesus, Engkau akan melawat bangsa kami, Engkau akan memulihkan negeri kami, bahkan Engkau akan membangkitkan gerejamu dari berbagai denominasi yang ada Tuhan. Dengan pengurapan api Pentakosta ketiga Tuhan, Engkau lawat gerejamu, Engkau pakai setiap kami hamba-hambamu. Terima kasih buat setiap hamba-hambamu yang tetap tekun setia bergabung di menara pintu gerbang ini Tuhan Yesus. Kami percaya kita
ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penjaga-penjaga pintu gerbang. Kami percaya roh yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala Engkau terus berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu Pak David. Silakan Be. Bapak terima kasih yang ucap syukur keberkati anak-anak ya Tuhan, Bapak-Bamu, Pak Parianto, Pak Frilly, Pak Yu, Pak Esther Prasetyo, dan Bu Widiawati, kau berkati ya Tuhan, Pak Selamat yang telah mimpin, Bu Lois Tuhan, Bu Silestari, Bu Esther Gasli Tuhan, juga berkati Habel, berkati Bu Diana, berkati Bu Artati, berkati hamba-Mu. Bapak juga akan berkati teman-teman kami yang tidak hadir, supaya mereka terus dalam pelindungan penjagaan yang sempurna. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan takut, Tuhan Gembala yang baik akan menuntun setiap langkahmu. Tuhan akan berjalan di depanmu, memberikan engkau kemenangan. Tuhan akan berkati anak cucu keturunanmu. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan pelayananmu. Tuhan menuntun engkau, melindungi dan menjaga engkau dan memberkati. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ya, terima kasih.